Seperti ini. Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini adalah masjid yang sudah diperluas sebanyak puluhan kali. Jadi Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang adalah Masjid Nabawi yang sudah diperluas sebanyak puluhan kali. Jadi Masjid Nabawi yang pertama pada masa Rasulullah itu ukurannya hanya 50 kali 50 meter. Jadi masjid pertama itu ukurannya 50 kali 50 meter. Sampai saat ini masih ada di Masjid Nabawi di bagian depan itu ada tulisan yang bertuliskan Arab, namanya Haddun Masjid An-Nabawi, seperti itu. Jadi kalau jenengan misalnya berkesempatan ada di bagian depan masjid yang hanya ornamennya itu menggunakan apa? Kuningan-kuningan saja di dekatnya imam, itu ada tulisan-tulisan di tiang Haddul Masjid An-Nabawi, seperti itu. Maksudnya Haddul Masjid atau Haddun Nabawi, batas daripada masjid asli atau masjid asal yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi hanya 50 kali 50 meter awalnya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, baru kemudian diperluas lagi. Diperluas hanya seluas ini, yang di bagian depan, yang mencolok di depan ini. Jadi pada saat Rasulullah wafat hanya diperluas seperti itu. Karena kita ketahui luas kota Madinah pada masa Nabi, yang namanya kota Madinah ini hanya seluas masjid ini. Awalnya pada saat masa Nabi, luas kota Madinah hanya seperti ini. Sekalipun rumah-rumah daripada penduduk Madinah ada beberapa yang ada di luaran area masjid ini, area masjid yang sekarang. Jadi termasuk di daerah sini dulunya pada masa Nabi ini adalah rumah-rumah daripada penduduk kota Madinah. Karena kota Madinah ya hanya seluas ini saja. Dan kita menurut informasi, luas Masjid Nabawi saat ini mencapai 13 hektar atau 13.000 meter persegi. Jadi kalau panjenengan misalnya mau mengitari masjid ini lewat di sebelah pagar ini, berarti panjenengan mengitari kota Madinah yang asli, seperti itu. Dengan sekitar 13.000 meter persegi 130 untuk masjidnya saja, untuk dengan halamannya. Sedangkan Masjid Nabawi yang ada sekarang, yang ada di dalam ini berkisar, atau tempat yang biasa kita sholati ya, itu sekitar 10 hektar. 10 hektar. Kemudian di lantai atas ini info yang beredar sekitar 6 hektar. Jadi yang ada di atas saja 6 hektar. Jadi kalau kita mengelilingi masjid, di dalam masjid ya kita berarti berkeliling sebanyak hampir 10 hektar, seperti itu. Berawal dari hanya 50 kali 50 meter persegi. Dalam Rasulullah itu ada pas di bawah kubah yang hijau. Nah, jadi kubah hijau itu yang mungkin banyak orang yang tidak menyangka bahwasanya dari semua bangunan yang mewah ternyata ada kubah yang terlihat bukan hanya tidak mewah ya, sangat sederhana. Kenapa kok sangat sederhana? Ceritanya seperti ini. Kubah itu, di bawah kubah itu dulu adalah rumah atau dalam daripada Rasulullah. Dan dalamnya Rasulullah memang berdampingan dengan Masjid Nabawi pada saat itu. Karena pada saat masa Rasulullah, dalam Rasulullah tidak ada di dalam masjid. Saat ini dalam Rasulullah ada di dalam masjid. Kenapa Rasulullah dimakamkan di dalamnya? Karena secara hukum seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul itu apabila wafat maka harus dimakamkan di tempat beliau wafat. Jadi misalnya ada di sini ada tempat tidur seorang nabi wafat di tempat tidur ini, maka
Di bawah tempat tidur ini digalilah lubang tersebut. Lah Rasul sesuai dengan peraturan itu, sesuai dengan hukum itu, yang itu berlaku mulai daripada masa Nabi Adam, maka Rasulullah di saat terjadi perbedaan pendapat, saat itu banyak yang Enggak apa-apa. baik kembali lagi. Benar. Ah, itu hanya ngepel. Baik, saya lanjutkan ya. Itu mengelilingi kayak sekitar sana. Jadi Masjid Nabawi ini dalam daripada makamnya Rasulullah ini adalah dalamnya Rasulullah bersama Siti Aisyah. Karena semua istri-istri Nabi itu mempunyai dalam masing-masing. Hanya saja Rasulullah waktu itu meninggal dan wafat ada di dalamnya Siti Aisyah. Dalam istri Nabi waktu itu pada masa Rasulullah itu hampir berdempetan. Seperti itu. Jadi hampir berdempetan. Pada saat Rasulullah wafat, kemudian Rasulullah dimakamkan pas ada di tempat wafatnya beliau. Dan saat ini menjadi kubah hijau. Kenapa kok pas kemudian ada kubah hijau? Di situ ada dua kubah, ada kubah putih, ada kubah hijau. Yang kubah hijau ini adalah makam daripada Rasulullah. Sedangkan kubah putih itu adalah tempat pengimaman atau tempat imam pada masa kekhalifahan Utsman atau kekhalifahan Utsmaniyah. Itu yang kubah putih. Lah kubah hijau ini kenapa kok sederhana seperti itu? Itu sekalipun sederhana, itu sebenarnya terbuat dari timah, kemudian campuran timah, campuran besi, kemudian campuran baja. Jadi sampai terlihat seperti itu. Jadi kemudian dicat menggunakan warna hijau tua. Itu berasal dari timah dan lain sebagainya. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena makam Rasulullah sampai ke bawah tanah itu dibatasi dengan timah. Dibatasi dengan timah, baja dan besi. Jadi di sekitar dalam Rasulullah sampai ke bawah tanah, sampai bahkan ada yang mengatakan sampai ratusan meter ke bawah itu diberi timah. Alasannya adalah karena terjadi beberapa kali percobaan pencurian terhadap jasad Rasulullah. Pertama, di saat Rasulullah wafat, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, diteruskan Sayyidina Umar. Setelah masa kekhalifahan Ar-Rasyidin, baru banyak upaya-upaya untuk melakukan pencurian terhadap jasad Rasulullah. Pertama adalah raja dari Daulah Fatimiyah yang ada, kalau nggak keliru, di daerah Mesir. Alasannya ingin mencuri jasad Rasulullah. Jasad Rasulullah ingin dipindah dan ingin dimakamkan di Mesir. Alasannya biar Daulah Fatimiyah atau kerajaan Fatimiyah yang ada di Mesir ini menjadi tempat kunjungan dari umat Islam juga, tidak hanya Masjid Nabawi saja. Tapi waktu itu kebetulan ada orang yang diperintahkan oleh raja dari Daulah Fatimiyah yang akan mencuri jasad Nabi. Begitu tiba di kota Madinah, atas kuasa dari Gusti Allah, kota Madinah diguncang dengan gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya waktu itu tidak terjadi pencurian. Kemudian selang beberapa tahun, karena hasrat daripada raja Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir ini masih sangat tinggi untuk mencuri jasadnya jenazah Rasulullah, memerintahkan seorang zindik, seorang kafir, seorang zindik, seorang pengkhianat untuk mencuri jasad Rasulullah. Begitu tiba di kota Madinah, tiba-tiba ada suara yang lantang dari langit yang mengatakan, suara tersebut mengatakan ke seluruh penduduk Madinah, bahasanya seperti ini:
hati-hati, jasad Nabi kalian akan dicuri. Maka pada saat itu berombongan dengan bergerombol masyarakat Madinah berkumpul dan mencari orang siapa yang bukan penduduk Madinah. Disuruh keluar waktu itu. Kemudian gagal lagi. Kemudian yang ketiga, yang fenomenal yang ketiga ini, yaitu pencurian jasad Nabi yang akan dicuri oleh orang-orang Eropa atas suruhan daripada orang-orang Kristen. Mereka ingin mencuri jasad Rasulullah dan akan dimuseumkan. Rencananya seperti itu. Akhirnya memerintahkan beberapa orang, diantaranya yang terkenal dua. Dalam sejarahnya ada dua orang Kristen, ada orang kafir, dua orang kafir ya, dari Eropa yang menyamar menjadi orang Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Pada saat pelaksanaan ibadah haji, kemudian mampir di kota Madinah dengan alasan ingin berziarah ke makam Rasulullah. Begitu tiba di kota Madinah, orang tersebut mengontrak sebuah rumah di kota Madinah ini. Mengontrak sebuah rumah, dan di rumah tersebut orang ini menggali terowongan. Menggali terowongan lewat bawah dan dengan tujuan untuk menembus terowongan itu ke makam Rasulullah. Tiba-tiba begitu menggali terowongan tersebut, raja yang berkuasa di tanah Arab ini waktu itu, saya lupa namanya, seorang raja tersebut didatangi oleh Rasulullah. Di dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan, selamatkan jasadku dari orang kafir yang akan berniat untuk mencuri jasadku. Awalnya Rasulullah raja tersebut masih belum yakin, masa ada orang yang berani seperti itu. Kemudian didatangi lagi oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak bisa untuk memohon langsung kepada Gusti Allah? Bukan tidak bisa. Itu sebagai bentuk Rasulullah mengajarkan kepedulian terhadap umatnya untuk peduli terhadap nabinya, seperti itu. Begitu kedua kalinya didatangi lagi oleh Rasulullah, kemudian si raja tersebut bertanya kepada penduduk Madinah, adakah penduduk Madinah saat ini yang tidak beragama Islam? Dijawab oleh orang Madinah bahwasanya tidak ada, semuanya beragama Islam. Karena yang dua orang tersebut menyamar sebagai orang Islam. Begitu tidak ada, kemudian si raja tersebut berpikir itu hanya kembang tidur saja. Tidur lagi, rawuh ketiga kalinya sang Nabi baginda Rasul, baru raja ini mengumpulkan sendiri semua masyarakat di Madinah, dikumpulkan oleh raja, diabsen satu persatu. Si raja mengatakan, aku ingin ketemu sama orang yang ada di kota Madinah, baik penduduk Madinah atau orang yang menjadi pendatang di kota Madinah. Begitu berkumpul semua, si raja langsung bertanya kepada para prajurit, apakah semua sudah berkumpul? Iya raja, semua sudah berkumpul, kecuali ada dua orang yang orang tersebut mereka ibadahnya sangat rajin setiap saat. Dua orang ini berasal dari Eropa. Ini ibadahnya sangat rajin mereka. Ternyata mereka berkamuflase atau pura-pura menjadi umat Islam yang taat. Begitu diperintahkan oleh si raja, panggil orang tersebut. Ternyata orang itu nggak mau. Si raja sendiri yang tiba pergi ke kontrakan rumah orang tersebut. Begitu dibuka rumah tersebut, maka terlihatlah lubang yang sudah digali dalam bentuk terowongan yang menuju dan mengarah ke makam Rasulullah. Maka pada saat itulah kemudian si raja memerintahkan untuk menghukum mati, memenggal dua orang tersebut. Dan yang terakhir, yang fenomenal adalah terkait pencurian jenazah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. Pertama makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, dan makam Sayyidina Umar. Ada pencurian jasad, ada upaya untuk mencuri jasad Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dengan tujuan untuk dipindahkan ke makam Baqi, karena cukup Rasulullah saja yang ada di dalam. Ternyata tetap tidak dikasokani atau tidak tidak dipirsani sama Gusti Kanjeng Nabi, tidak diizinkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Dengan apa? Begitu orang tersebut menggali makam, tiba-tiba terjadi goncangan yang membuat orang-orang sebanyak 40 orang
yang berusaha untuk mencuri atau mengambil jasad Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu tertelan bumi pada saat itu. Jadi sampai saat ini, pada saat itulah kemudian upaya dari pemerintahan Utsmaniyah membuat pagar dari timah dicampur besi sampai ratusan meter ke bawah tanah. Jadi tidak mungkin ada yang bisa untuk menembus hal itu. Ini sekalipun di bawahnya kubah hijau itu terlihat tembok, padahal di dalam tembok itu besi ke bawah. Untuk apa? Menjaga keamanan jasad Rasulullah. Jadi itu adalah sejarah daripada Masjid Nabawi dan beberapa tempat-tempat di dalam Masjid Nabawi. Jadi itu adalah dalam daripada Rasulullah dan terus mengalami perubahan-perubahan sampai yang kita lihat saat ini. Baik itu, dan kita bergerak terakhir di Baqi, makam para sahabat.